Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di perkuliahan online Universitas Terbuka. Ya, perkenalkan, nama saya Dandi Bahtiar, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkuliahan online Universitas Terbuka. Nah, sebelum kita berbicara tentang tata cara perkuliahan, kita ulas kembali tentang Universitas Terbuka. Perguruan ini adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia, diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1984 oleh Presiden Soeharto. Status perguruan tinggi negeri ini berstatusnya sebagai perguruan tinggi negeri. Jadi status universitasnya adalah perguruan tinggi negeri dan terakreditasi A. Jurusan manajemen itu terakreditasi A. Selain terakreditasi BAN PT, juga terakreditasi bersertifikasi ISO 9001. Sistem perkuliahan terdiri dari satu medianya, yaitu dengan Microsoft Teams, kemudian dengan website juga dengan alamat lms.ut.ac.id. Media yang lain bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP Android, dan untuk pemaparan materi itu tutor ataupun dalam diskusi bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Metodenya dengan cara satu, tatap muka online dengan Microsoft Teams atau disebut dengan kuliah online. Kedua, ceramah oleh tutor. Ketiga, diskusi antara tutor dan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian 4, metodenya itu dengan diskusi kelompok dengan tutor sebagai moderator. Kemudian kelima, metodenya itu bisa dengan belajar mandiri dengan membaca buku modul yang telah disiapkan ataupun mengerjakan tugas take home. Yang terakhir itu dengan belajar mandiri di website lms.ut.ac.id dengan materi dari tutor. Selanjutnya itu adalah tata cara perkuliahan, antara lain tata cara absensi bisa dilakukan di websitenya lms.ut.ac.id. Kemudian dengan pengecekan ulang dari screenshot Microsoft Teams. Tata cara pengiriman, satu, pengiriman tugas tutorial melalui website lms.ut.ac.id. Pengiriman tugas partisipasi melalui WhatsApp atau email, atau nanti berdasarkan kesepakatan antara tutor dengan mahasiswa. Jadi nanti tugasnya itu terdiri dari tugas tutorial dan tugas partisipasi. Kemudian apa sistem penilaiannya? Penilaiannya itu satu, terdiri dari tugas tutorial dengan bobot 70%, kemudian
Kemudian 2, nilai partisipasi, bobotnya 30%. Nilai tugas tutorial itu terdiri dari nilai tugas tutorial 1, ya, nilai tugas tutorial 2, dan tugas tutorial 3. Ya, dijumlahkan ya dengan bobot total itu 100%. Ya. Kemudian nilai partisipasi itu berbobot 30%, terdiri dari absensi ya dengan ketentuan minimal 5 kali, kemudian absensinya itu dikali bobot 40%. Kedua, keaktifan ya, baik itu pada saat kuliah online dengan Microsoft Teams ataupun tugas yang diberikan di website lms.ut.ac.id. Yang ketiga, nilai tugas partisipasi. Ya, nilai ini tergantung tutor nanti yang memberikannya, entah itu tugasnya perhitungan, esai, ataupun praktek ya, ataupun tugas dari kelompok, dan itu bobotnya 30%. Jadi nanti nilai tugas tutorialnya itu dari 1, 2, 3 dikalikan 70%. Nilai partisipasi itu dari nilai absensi, keaktifan, dan nilai tugas partisipasi dikali 40%. Ya, jadi nilai total untuk tutor itu 70% ditambah 30%, atau nilai tugas tutorial dan nilai tugas partisipasi. Nah, ini adalah nilai dari tutor, dan nanti nilai dari tutor ini setelah dijumlahkan bobotnya itu dikalikan lagi 50%, tambah dengan nilai UAS, ujian akhir semester ya, yang akan diberikan langsung dari UT Pusat. Jadi nilai akhirnya dari tutor 50%, dari UAS itu 50%. Nah, itu adalah nilai yang nanti akan muncul di KHS. Nah, rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita bahas tentang teori portofolio dan analisis investasi. Ya, sesuai dengan modul yang sudah didapatkan rekan-rekan mahasiswa. Ya, modulnya itu dengan pengarang Profesor Jugianto Hartono. Siapa itu Profesor Jugianto Hartono? Beliau adalah dosen tetap dari Fakultas Ekonomi UGM. Ya, lebih tepatnya dia adalah dosen akuntansi. Bisa dilihat di situ riwayat beliau dan gelar akademiknya dan gelar apa yang diperoleh di pendidikan formal. Kemudian apa yang akan kita bahas, yaitu pada bab 1 tentang investasi. Nanti akan dibahas tentang apa itu investasi. Kemudian di situ juga nanti belajar tentang aset-aset investasi itu apa saja. Ya. Yang kedua itu tentang pasar modal. Ya, di sini nanti akan belajar macam-macam pasar modal dan pasar modal yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada return dan risiko. Dalam investasi pasti ada yang namanya return atau keuntungan atau laba, dan juga ada yang namanya risiko.
kita akan belajar bagaimana memanage return dan resiko tersebut dalam satu portofolio. Kemudian pada bab 4 ada saham. Nanti akan belajar tentang saham dan nilai-nilai saham. Kemudian di modul 5 itu ada instrumen dan pendapatan tetap, ya. Kemudian pendapatan tetap itu dalam hal ini yang berkaitan dengan portofolio, ya. Jadi yang aset-aset yang dijual di pasar modal, yaitu apa? Adalah obligasi. Kemudian modul 6 itu belajar tentang konsep portofolio. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa akan dibekali bagaimana memanage portofolio itu seperti apa, dan entah itu portofolio saham ataupun portofolio obligasi. Yang ketujuh itu model keseimbangan dan beta. Ini ada erat kaitannya dengan portofolio yang kita miliki, ya, baik itu saham ataupun obligasi. Yang kedelapan tentunya tentang online trading. Nah, di sini yang berbeda dengan buku versi sebelumnya, ya. Di buku versi edisi ketiga ini diperbarui dengan tambahan materi tentang online trading. Jadi, ya, berbicara online trading ini adalah instrumen atau alat untuk berinvestasi, ya, alat untuk berinvestasi saham dan obligasi, ya, secara benar sesuai aturan, ya, dan bisa secara halal, ya. Nanti juga banyak sahamnya, ada saham syariah atau obligasi syariah. Nah, yang terakhir itu bagaimana nanti membuat portofolio dari investasi kita, ya, baik itu portofolio di saham atau obligasi ataupun portofolio di dalam reksadana. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, ya, demikian pendahuluan dari pertemuan kita, ya. Tetap semangat belajar di rumah dengan baca modul, ya, karena nanti UAS itu tidak akan jauh dari bahasan-bahasan yang ada di modul teori portofolio dan investasi saham. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.